Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prima Fatria. Pada malam ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh KAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROA terhadap perubahan laba industri perbankan konvensional di Indonesia, studi masa pandemi COVID-19. Izin saya share screen dulu. Oke. Analisis pengaruh capital adequacy ratio, non-performing loan, loan to debt ratio, rasio biaya operasional dan pendapatan operasional, serta return on asset terhadap perubahan laba industri perbankan konvensional di Indonesia. Dengan studi masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, latar belakangnya adalah di mana kita mengetahui bahwa selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, secara ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di pertumbuhan PDB atau GDP di Indonesia. Pada Q1 masih di angka 2,97%, lalu mengalami penurunan cukup dalam di Q2 yaitu minus 5,3%, dan sedikit mengalami perbaikan di Q3 di minus 3,4%. Di masa pandemi COVID-19, sektor perbankan juga mengalami beberapa kemungkinan resiko, yaitu adalah resiko pembiayaan macet atau non-performing loan, resiko pasar, dan juga resiko likuiditas. Karenanya risiko tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan. Walaupun secara empiris dan praktik membuktikan bahwa selama hampir 2 dekade, industri perbankan Indonesia dapat bertahan dari guncangan krisis domestik dan global berdasarkan Rahman pada tahun penelitian Rahman 2015, Tolika dan Laila 2016, Yudhistira 2017, Noval 2018, dan Hanifah Rahmi di tahun 2019. Namun demikian, berdasarkan penelitian Omar di tahun 2020 menyatakan bahwa dalam konteks COVID-19, gelombang krisisnya ini cukup berbeda, di mana menciptakan 3 krisis besar, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan juga krisis sosial. Selanjutnya, keterbaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk pengujian lebih lanjut terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh rasio keuangan yang diproyeksikan ke dalam rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio, LDR atau Loan to Deposit Ratio, Non-Performing Loan atau NPL, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, Return on Asset atau ROA sebagai variabel independen terhadap perubahan laba. Sebagian besar penelitian telah dilakukan yang menginvestigasi kinerja bank di masa normal, namun belum ada penelitian yang spesifik tentang dampak pandemi terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan, khususnya perbankan. Pandemi COVID di Indonesia sendiri mulai terdampak pada bulan Maret 2020 atau Q1. Penelitian sebelumnya masih menggunakan laporan keuangan home statement posisi Q1, karena penelitian terbaru itu ada di bulan Maret 2020. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan audited posisi Desember 2020. Selanjutnya, penelitian sebelumnya juga berfokus terhadap industri perbankan syariah, sedangkan penulis akan berfokus terhadap industri perbankan konvensional untuk penelitian kali ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah secara rinci permasalahan penelitian ini dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah capital adequacy ratio atau current net interest margin atau NIM, loan to deposit ratio atau LDR, non-performing loan NPL, serta rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional BOPO, dan return on asset ROA berpengaruh terhadap perubahan laba pada bank umum di Indonesia pada saat terjadi pandemi COVID-19. Dengan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan di atas, menganalisis pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, serta ROA, return on asset, berpengaruh terhadap perubahan laba pada bank umum di Indonesia pada saat terjadi pandemi COVID-19. Pengembangan hipotesisnya ada 5 hipotesis, yaitu adalah CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA berpengaruh positif terhadap perubahan laba.
Lanjut, untuk metodologi penelitian, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data rasio keuangan bank yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yaitu adalah CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA, serta perubahan laba yang mencerminkan kinerja bank. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan triwulan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing bank tahun 2020. Dengan variabel dependen ya adalah perubahan laba. Perubahan laba ini akan digambarkan menggunakan year on year pada tahun penelitian. Kita menggunakan delta dari tahun ini dibandingkan dengan delta tahun lalu untuk mengetahui perubahan labanya. Untuk variabel independennya kita perhitungan CAR, capital adequacy ratio, nanti kita serta loan to deposit ratio. Lalu non performing loan, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, serta terakhir adalah return on asset. Ya, berikut adalah presentasi proposal tesis dari saya. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.